Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Perayaan hari ulang tahun ke-23 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia berlangsung semarak dan disiarkan langsung oleh Eljon TV. Perayaan yang digelar di kantor Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera di Jalan Batu Tulis, Pecenongan, Jakarta Pusat ini dilangsungkan secara hybrid. Untuk acara offline-nya dihadiri undangan terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Undangan yang mengikuti jalannya perayaan HUT lebih banyak hadir melalui virtual, dan total ada 1.000 lebih yang hadir, mulai dari pengurus, dari tingkat pusat hingga daerah maupun anggota. Total ada 1.000 lebih tamu undangan yang mengikuti perayaan ulang tahun, termasuk yang hadir melalui online. Puncak perayaan hari ulang tahun ditandai dengan meniup lilin dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum PSMTI David Hermanjaya bersama sejumlah pengurus pusat. Tahun ini perayaan hari ulang tahun mengambil tema eratkan persaudaraan, kita menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dalam sambutannya, Ketua Umum PSMTI David Hermanjaya mengajak segenap pengurus PSMTI untuk melibatkan lebih banyak lagi generasi muda dalam mengelola PSMTI ke depan. Generasi muda diyakini David memiliki ide dan kreativitas dalam melahirkan inovasi baru. Namun di balik itu, bagi pengurus dan anggota PSMTI yang sudah berumur untuk tidak berhenti melakukan yang terbaik bagi kemajuan PSMTI. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara para senior dengan generasi muda. David juga mengajak seluruh anggota PSMTI untuk selalu mengaplikasikan nilai yang diwariskan oleh leluhur, yakni hidup bersama dan melestarikan kearifan lokal. Kita semua pasti sepakat bahwa sama seperti lagu ulang tahun. Kita juga menginginkan PSMTI panjang umurnya. Untuk itu kita perlu mempersiapkan generasi penerus yang akan memegang PSMTI di masa yang akan datang. Tentu saja ini tidak mudah, karena kita berhadapan dengan generasi milenial yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tetapi kita yakin bahwa mereka pasti bisa dan bisa. Hadirin sekalian yang saya cintai, baik yang dari overseas atau yang ikut webinar ini, generasi muda Tionghoa Indonesia harus dibekali dengan satu, pengetahuan tentang PSMTI, baik sejarah perjuangan PSMTI di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dua, pewaris tradisi nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang kita miliki, kita dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suku Tionghoa agar dapat menjadi identitas suku Tionghoa Indonesia dan pada akhirnya tidak hanya memperkaya budaya Nusantara tetapi juga menjadikan budaya sebagai nilai fundamental yang berfungsi merekatkan persatuan. Tiga, pendidikan yang mengantar generasi muda menjadi generasi muda Pancasila, yaitu berakhlak mulia, mandiri, kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbineka tunggal ika. Lalu bagaimana tempat kita? Apa kalau pemuda sudah maju semua, kita semua harus pensiun? Untuk menjadi PSMTI sebagai organisasi akan terus ada dan panjang umurnya, maka tidak ada kata pensiun. Termasuk ini hari pendiri Pak tadi juga masih begitu aktif ngurus TBTI. Tugas kita, generasi yang sudah ada, sebelumnya generasi muda, ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan sang guru yang mengajarkan sebagai pendamping yang memastikan tetap fokus dan membantu jika ada kendala sebagai motivator yang memberi semangat dan sebagai pengarah, pembimbing agar mencapai tujuan. Kita harus terus berkarya bagi PSMTI.
有志未来的最好方法，就是创造未来. Ya, artinya cara terbaik untuk meramal masa depan dengan menciptakan. Jadi kita hanya jangan berdiri aja, harus kita ciptakan dengan generasi-generasi yang kita lebih senior. Mari kita ciptakan masa depan PSMTI sejak saat ini dengan terus berkarya dan mempersiapkan generasi penerus. Hal senada juga disampaikan Dewan Pertimbangan PSMTI yang disampaikan Brigjen TNI Purnawirawan Teddy Yusuf. Mantan Ketua Umum PSMTI ini berpesan agar anggota PSMTI tetap bergandengan tangan membantu pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju lagi. Tak lupa Teddy Yusuf juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan anggota PSMTI atas kontribusi untuk mengembangkan dan memajukan PSMTI. Sesuai dengan tema hari ulang tahun PSMTI hari ini, agar kita memantapkan persatuan kesatuan dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat. Saya mengharapkan nanti bisa dijabarkan dan direalisasikan di dalam Munas yang akan datang, khususnya kita jabarkan di dalam program kerja 4 tahun ke depan. Pada kesempatan ini, saya ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian, pada era komunikasi digital saat ini yang sangat luar biasa, agar hati-hati di dalam berbicara maupun posting, ya, memposting berita-berita, agar kita hati-hati agar tidak melukai perasaan orang lain dan tidak menimbulkan masalah besar, baik bagi dirinya maupun bagi organisasi. Saya selaku penanggung jawab pembangunan Taman Budaya Tionghoa Indonesia, pada kesempatan ini ingin melaporkan bahwa pembangunan sudah mencapai kurang lebih 80%. Hal yang belum dikerjakan adalah membangun gedung utama. Saya sangat mengharapkan dalam waktunya tidak terlalu singkat, ataupun dalam waktunya agak dekat ini, bisa ada panitia, ya, ada ketua panitia yang ditunjuk, ya, untuk membangun secara bertahap sesuai rancang bangun yang sudah ada. Ya. Ada pepatah mengatakan bahwa apabila kita ingin menempuh perjalanan, kalau tidak dimulai dari langkah pertama tidak akan sampai. Ya, dengan kita mulai membangun, bahwa ada harapan pada saatnya akan selesai. Untuk itu, atas dukungan dan sumbangan Bapak Ibu sekalian selama ini sehingga sampai dengan saat ini terwujud Taman Budaya Tionghoa di Taman Mini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirnya mari kita doakan agar PSMTI tetap jaya dan dapat melaksanakan tugasnya untuk kepentingan masyarakat Tionghoa, untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Dalam perayaan ini, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju ikut menyampaikan selamat atas hari jadi PSMTI ke-23. Di antaranya Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Mendagri berpesan kepada PSMTI untuk terus merajut dan merawat kebinekaan sebagai modal dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, Menteri Perhubungan berharap kepada PSMTI untuk tidak putus dalam berkarya sebagai upaya membantu pemerintah menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Tim Eljon Media melaporkan.